izin record ya. Nah, di sini nge-record, kemudian semua tanya nih. Untuk tugas tiknya, semua udah ngerjain atau tidak? Kok seenggak servis laptopnya? Oke. Untuk servis laptop itu biasanya butuh waktu 2-3 hari ya. Kalau misalnya servis laptop nggak ada lagi laptopnya, jadi nggak bisa digunakan nanti ke depannya. Nah, sedangkan saya kan ngajar tiap hari, jadi kayaknya kurang cocok kalau misalnya di servis, masih belum cocok ya. Oke, di sini udah hadir 17 orang ditambah 3, 4, 5. 17 tambah 5 berapa nih? 22, benar nggak? Ada 22 orang yang hadir saat ini. Jika kita bilang jumlah di kelas 5C ada berapa orang nih? Ada 40, berarti ada 40, 22 dikurang 40, berarti ada 18 orang yang masih belum join Zoom nih. Kemana teman-temannya semua nih? Iya, ada 18 orang yang masih belum join ke dalam Google Class, di dalam Zoom kita ya. Nah, ini kita kan masuk kelas keempat, benar ya? Ini kita masuk kelas keempat pembelajaran KIK. Seharap di les keempat ini masih pada semangat, masih fokus untuk pembelajaran kita. Nah, sambil nunggu temannya, terakhir materi kita sampai di mana nih? Ayo, terakhir materi kita sampai di mana? Ada yang tahu di halaman berapa ya? Coba yang offline, online, diambil dulu buku cetaknya yuk. Bukunya hilang. Oke. Oke, kalau kamu ada? Oke, 2 orang dari offline gak bawa bukunya, ada yang hilang, ada yang tinggal. Nah, gimana caranya belajar kalau misalnya tidak membawa buku nih? Kalau yang online gimana nih? Semuanya ada bawa buku nggak nih? Ada punya buku? Oke. Terakhir pembelajaran kita sampai di mana? Ada yang tahu? Oke, udah ada yang ngerjain tugasnya ya? Nah. Nah, materi kita ini masih masuk di... Belinya dari mana? Oh, online. Nah, di sini udah mulai rame ya, udah ada 18 ditambah 5. Berapa nih? 18 tambah 5, 23. Berarti hanya tambah 1 orang ya. Ya coba diaktifin dulu kameranya nih, semua tanya dulu nih. Semua udah ngerjain tugas belum? Sudah? Gampang atau enggak tugasnya? Ya, gampang atau sulit? Atau susah? Gampang? Oke. Nih, coba kita periksa dulu ya. Untuk tugasnya semuanya ada di buku atau tidak? Ada di buku semua ya, benar ya, ada di buku semua tugasnya. Nah, ini kita lihat tik. Gimana? Nah, ini udah ada 32 orang yang sudah mengerjakan. Sisa 7 orang lagi. Nah, oke, kita nggak usah lihat nilainya ya. Nah, ini kenapa masih banyak sekali yang buatnya dalam buku cetak nih? Saya ada buat tulisannya ya, benar ya? Saya ada tulis nggak bagaimana panduannya? Ada ya? Nah, pindahkan soal nomor 1 lagi saya buat huruf besar. Kenapa masih ada yang mengerjakannya di dalam buku cetak nih? Dari manalah saya tahu begini jawabannya nih, semuanya nyambung. Oke, Alicia Senan, mana nih Alicia?
Dari mana nih garisnya? Saya nggak ada nampak nih, semuanya menyatu di sini nih. Nah, menyatu semuanya, bisa aja nih belok-belok atau kayak mana nih? Oke. Nah. Iya. Oke, nah tugasnya itu dibuat seperti begini ya. Oke. Di minggu lalu saya sudah bilang nih, William Moreno juga sama nih. Kemudian ini juga nih, si Melinda Hamni juga sama. Oke, nah di sini kita bahas tugas dulu, boleh lah ya. Kita bahas tugas dulu. Gimana sih cara mengerjakannya? Yuk, coba semua dibuka buku cetaknya. Saya buat besar-besar ya. Saya buat, sabar dulu ya. Kebetulan laptopnya nge-lag nih. Dibuka buku cetak halaman 50 bagian B. Apa tuh judulnya bagian B-nya? Pasangkan pertanyaannya. Nah, ini ya, halaman 50 bagian B. Di minggu lalu kan saya sudah bilang ya, cara membuatnya itu adalah seperti begini. Jika contohnya nih, boleh? Nah, contohnya ini begini. Apa soal nomor 1 nih? Ya, apa? Coba yuk semua yuk baca yuk nomor 1. Apa itu soalnya? Mengatur lebar kolom. Oke, benar ya. Nomor 1 itu adalah mengatur lebar kolom. Nah, sebilang untuk menjawabnya ini buat seperti begini, tulis soalnya, kemudian di bawahnya ditulis jawabannya. Nomor 1 apa jawabannya nih? Ayo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oke, yang online nih saya tanya dulu, apa jawabannya nih nomor 1 yang udah ngerjain tugas? Oke, nomor 1 itu adalah J, kolom width. Nah, beginilah seminta jawabannya. Ada nggak yang membuatnya seperti begini? Ayo, ada nggak yang membuat jawabannya seperti begini yang seperti saya buat? Saya minta jawabannya seperti begini loh. Ayo, ada nggak? Di minggu lalu saya sudah buat loh, nampak banget nih. Ada oke, harmoni berarti buat. Yang lain gimana nih? Ada 32 orang yang mengerjakan tugasnya. Oke, nah ya coba kita cek punya harmoni ya. Ini saya share screen lagi. Harmoni. Bentar ya kita tengok coba punya harmoni ya. C, D, F, G, H. Oke, nih. Oke, nah harmoni benar ya. Yang kayak gini seminta ini soalnya. Di sampingnya jawabannya. Yang dibuat itu seharusnya seperti begini. Jadi nomor 2 juga sama ya. Nomor 2 contohnya. Nomor 2 contohnya itu adalah kita buat. Ini juga 30 ya. Nah. 2. Sorry. Nomor 2. Mengatur tinggi baris. Nah, kemudian apa jawaban mengatur tinggi baris? G. Ayo, nah tugasnya seperti begini dikerjakan. Selesai. Nah, Evelyn, ayo coba kita lihat bareng-barang coba punya Evelyn ya. Gimana? Nah, yang saya minta itu tulis soal dan jawaban seperti begini. Ini soalnya, jawabannya di bawahnya atau di samping juga boleh.
Nah, 2, mengatur tinggi baris. Jawabannya apa nih? Contohnya jawabannya itu adalah A. Contohnya ya, contohnya itu A. Baru apa dibuat jawabannya seperti begini? Ya, kita lihat coba punya Evelyn. Mana nih Evelyn? Oke. Oke, bentar ya, masih loading. Nah, ini juga benar seperti begini. Beginilah yang saya minta. Ada soal dan jawabannya. Oke, seperti begini. Buat yang salah mengerjakan. Nama kamu siapa? I'm salah, sir. Jason. Ini Jason Owen. Lupa. Oke, ini juga ada saya. Dia ada menulis DC seperti begini. Ini adalah jawabannya. Tetapi saya nggak nampak loh jawabannya. Kenapa fotonya dari samping bukan dari atas? Ayo. Oke. Ini masih bisa lah sobat. Oke. Yang saya minta seperti ya, nama kamu siapa? Oke, yang ini Justin ini. Oke, kita cek satu-satu ya. Boleh dicetak kemarin kita ganti ya. Oke, ini benar juga ya. Yang seperti begini saya minta difoto dari atas. Kemudian ada soalnya, ada jawabannya. Nah, kemarin memang saya bilang boleh dikerjakan dalam buku cetak, tetapi kita ganti ya. Benar nggak kita ganti kemarin? Ada saya bilang nggak kita ganti? Ada ya. Nah, tujuan kenapa ganti? Nah, alasan kenapa? Karena menjadi beginilah nanti. Bayangin aja nih. Di kelas 5C ada 40 jumlah murid. Saya ngajar dari kelas 3 sampai kelas 8. 40 kali berapa murid nih? Kalau misalnya jawabannya begini, saya bingung sendiri loh. Nih, saya bingung nomor 1 apa nih garisnya? Oke deh, nomor 1 masih nampak nih. Nomor 4 kemana lah ini garisnya? Nomor 3 kemana nih? Alicia, ada nggak orangnya nih Alicia? Oke, Alicia, saya minta nanti tolong diganti. Saya mau bilang ya, di sini saya nggak marah, karena kan waktu kita masih ada lagi ya, mengerjakan ini terakhir hari ini. Hari ini terakhir pengumpulan, buat yang belum mengerjakan masih ada 7 orang. Ada Delicia, Kaichel, Kevin Delano, Luis, Matthew, Resel, Xavier. Oke. Nah, jadi yang merasa mengerjakan di dalam buku cetak, segera pindahin ke dalam buku tugas atau buku latihan. Saya udah bilang nih, Brian juga sama ya, Brian. Yang ada namanya Brian di sini, saya nggak ada nampak orang-orangnya. Nah, ini kan mengerjakan dalam buku cetak, dipindahin. Nah, ini yang saya bilang. Saya nggak nampak loh tulisan-tulisan ini, nggak jelas nih. Ha. Gimana? Jelas. Kalau misalnya nggak seperbesar begini, jelas nggak? Enggak ya. Nah, itu yang saya bilang. Nah, kita kan supaya sebisa terlihat jelas, makanya dipindahin ke dalam buku. Kemudian, kenapa sih saya harus memindahkannya dalam buku? Kita dari semester 2 ini, dari bulan 1 kemarin, sampai di semester bulan 6 nanti, pembelajaran kita semuanya tentang Microsoft Excel. Kalau tidak percaya yang bawa buku, ya coba dibuka bukunya sampai di halaman. Sar, punya aku salah nggak? 15. Coba dibuka bukunya halaman 115. Ya, buku. Nah, itu semua masih tentang Microsoft Excel.
halaman 100-an. Udah buka semua sampai halaman 115 sampai bab 10. Kita membahas tentang Microsoft Excel. Tujuan saya mindahin ke dalam buku tulis supaya kita mengingat apa sih yang akan kita bahas, apa sih yang kita pelajari tentang bab ini. Nah, itu alasan saya. Kalau kita menulis kan berarti kita wajib mengingat apa yang kita tulis. Benar nggak? Kalau kita menulis, biasanya kita ingat dulu ya, apa sih yang mau kita tulis, kan nggak mungkin main asal tulis ya. Nah, bagi yang masih mengerjakannya buku cetak, ada William, Wesley, kemudian ada yang masih belum mengerjakan, tolong dikerjakan di dalam buku latihan atau buku tulisnya. Oke. Tadi katanya ada yang nanya nih, saya diulang nggak Melinda? Oke, bentar kita tengok ya. Saya perhatikan dulu ya. Saya bilang sekali lagi, saya di sini nggak ada marah. Oke, nah ini Melinda juga sama nih. Kenapa main tarik-tarik garis gini, Melinda? Nah, aduh, saya bingung loh ini. Gimana nih jawabannya nih, garisnya sama semua nih. Oke, Melinda boleh ditulis lagi ya, diganti ya. Dibuat seperti yang saya buat ini. Tulis soalnya, kemudian jawabannya di bawah seperti begini ya, Melinda. Oke, oke. Nah, kalau nih saya nggak marah ya, sekali lagi saya bilang, oke, sekali lagi saya bilang, yang salah menjawabnya, saya masih kasih kesempatan. Saya nggak ada marah, ini kan namanya kita belajar ya. Ada nggak di sini semua manusia yang selalu benar? Pasti ada aja melakukan kesalahan, benar atau salah? Benar ya, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Sebagai contoh, kalau saya tanya, kita bentar lagi ujian harian, benar atau salah? Benar ya. Ada yang udah yakin bisa dapat nilai 100, nggak ada salah sama sekali ujiannya? Saya yakin. Ayo, kalau saya tanya nih, ada nggak yang yakin 100 kalau misalnya nanti Nggak ujian yakin sih. dapat nilai 100? Ayo, sedangkan di tugasnya aja nih, di tugasnya aja masih banyak yang salah. Padahal saya udah buat petunjuknya nih. Ada bacaan petunjuknya. Saya buat besar-besar. Pindahkan soal dan jawaban ke buku tugas atau buku latihan. Masih ada aja yang salah mengerjakannya. Saya nggak tulis soal, boleh saya? Wow, gimana kita mau tahu jawabannya kalau kita nggak tahu soalnya? Harus ditulis ya soalnya ya, biar kita mengingat. Saya ingatin sekali lagi, pembelajaran kita ini sampai ujian semester nanti tentang Microsoft Excel. Nah, supaya kita mengerti, ditulis semuanya. Saya salah nggak? Oke, Naomi. Terakhir ya punya Naomi ya. Yang lain bagi yang merasa boleh diganti. Oke, bentar ya. Oke, punya Naomi sebenarnya benar. Sudah baik, tapi jawabannya kok cuma seperti begini Naomi. Seharusnya kan dipanjangin ya. Dipanjangin seperti begini, 1J. Nah, dibuat jawabannya adalah kolomuid. Nah, tapi udah benar, udah rapi. Dan saya bisa melihat dengan jelas. Yang offline ada lagi yang mau dilihat, punya kamu namanya siapa tadi? Jaidan. Ini? Oke. Iya, tinggal ditambahin aja nanti ya. Oke, nah punya Zaidan sebenarnya juga benar, tapi kan ini lagi punya Zaidan nggak dibuat. Ini kolom with ini jawabannya apa? J, A, B gitu, dari mana saya tahu? Oke, nah nanti boleh ditambahin Zaidan? Masih ada kan? Dikerjakan kan? Nah, ditambahin aja ya, apa ini jawabannya nih? Di kotak ini aja langsung dibuat ya. Terus difoto lagi, biar bantu saya supaya memeriksanya lebih enak lagi. Nah, jika contohnya nih, kelas 5 di sekolah kita ada kelas 5 apa aja? 5A, 5B, 5C. Oke. Oke, kita bilang dulu kelas 5.
5A, 5B, 5C. Jika di kelas 5C muridnya 40, kelas 5B muridnya 40, murid 5A muridnya 40. 40 kali 3 berapa? 120. Nah, kalau jawaban muridnya 120 kayak yang tarik-tarik garis seperti gitu. Capek nggak? Sulit nggak semeriksanya? Sulit ya. Nah, jadi di sini kita saling membantu. Membantunya gimana? Saya memberikan pengetahuan, murid-murid juga membantu saya waktu memeriksa jawabannya. Oke, boleh ya? Oke, cukup. Nah, ini waktu kita 25 menit hanya buat gini-gini aja nih. Oke, terakhir nih ya, Chloe. 2 orang nih yang bilang Chloe. Ini Chloe. Oke, nah ini punya Chloe juga benar, tapi seharusnya jawabannya dibuat ya Chloe, nih nomor 1 J. Terus dibuat J ini apa nih jawabannya? Nah, seharusnya seperti begitu ya. Tapi ini kayaknya saya bisa baca jelas, jadi nggak ada masalah ya. Untuk kali ini tidak usah diganti lagi, sudah cukup. Tapi yang masih belum membuat atau yang masih membuat dalam buku cetak atau yang sebilang salah, dibuat seperti begini ya, bantu saya untuk memeriksa jawabannya. Kan yang rugi siapa kalau misalnya jawabannya benar, tapi karena nggak jelas, kemudian sesalahin, yang rugi siapa? Contoh nih, kamu jawabnya nomor 1 itu J. Jawaban nomor 1 apa jawabannya? J, benar ya, mengatur lebar kolom jawabannya adalah J. Tapi karena kamu membuatnya enggak jelas, saya melihat jawabannya itu adalah I. Kemudian sesalahin. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Yang rugi itu diri sendiri kan, benar kan? Yang rugi itu diri sendiri. J sama I itu mirip. Lihat, J sama I itu mirip. Nah, J sama I itu mirip, hanya berbeda di belokannya saja nih. Kamu membuat J, saya melihat I. Nah, kemudian nggak ada pula lagi ini kolom width-nya. Nah, jadi saya salahin. Oke, saya salahin. Nah, kan jadi rugi sendiri ya. Oke, seperti begitu ya. Sampai di sini dulu untuk tugasnya. Ada yang mau ditanyain sama saya? Tadi katanya gampang tugasnya. Tapi masih banyak banget yang salah bagaimana cara menulisnya. Oke, nah untuk tugasnya nggak ada masalah. Ayo kita lanjut ke pembelajaran ini, bentar aja cukup. Bagian yang C, menyisipkan sel, kolom, atau baris. Ya, coba semua dibuka. Bukunya halaman 40. Dibuka bukunya halaman 40. Sudah? Ya, boleh. Ada 2 orang. Hah? Apa? Tadi kan saya bilang udah 2 orang nih temannya. Masa semua keluar? Udah gak apa-apa, tunggu dulu ya. Karena coba lihat nih, 5 orang di dalam kelas. Masa tinggal 2 lagi? 3 orang di luar. Kan seharusnya lebih banyak di dalam atau di luar? Di dalam ya. Nah, kita kan lagi belajar. Nah, ya coba semua dibuka bukunya. Halaman 40 bagian C. Nah, di sini sebahasa kilas dulu ya. Sebahasa kilas contohnya nih. Oke, contohnya ini. Nah, ini kita belajar tentang warna dulu nih. Kalau saya tanya nih di sini, ada warna apa aja yang ada di share screen-nya? Biru, ini kuning. Kuning, hijau, Kuning, hijau, biru. merah. Kemudian ini warna Merah. Benar ya? Nah, yang biru, kuning, hijau, biru lagi, ini ada berapa banyak? 1 kotak, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? Ada 6 ya?
Dari E sampai J. Benar. Dari E sampai J nih. Dari E sampai J. Nah, E, F, G, H, I, J. Nah, ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kotak. Oke, tinggal 11 menit lagi, Sa. Tinggal 10 menit. Nah, ini bentar kok pembelajarannya. Kemudian klik home. Nah, tampilan home-nya itu kan ada di sini ya. Tidak Iya. mungkin berubah-ubah keadaannya. Home itu tetap berada di sini, tidak mungkin bergerak, apalagi sampai menghilang. Wow. Oke? Enggak kalau misalnya menghilang. Ibaratnya nih, kalau misalnya Wow. kita nih, buku kita ada di dalam tas. Kalau menghilang, apa yang biasa kita pikirkan? Mencari. Ada yang usil ya, ada yang usil ngambil, ada yang mencuri dan lain sebagainya. Nah, kalau aplikasi kan tidak mungkin ya hilang ya, bentuknya ada satu tombol yang hilang begini, kan tidak mungkin ya. Nah, tombol home itu ada di sini. Kemudian di sini ada nama bacanya itu adalah insert. Nampak nggak nih dari yang online atau offline? Nampak semua? Nggak nampak, Oke. Kalau nggak nampak, sebentar lagi. Nampak ya? Oke, waktu kita nggak terasa ya. Tinggal 10 menit lagi. Oke, karena bahas tugas nih, aduh. Oke, nih benar, ini insert. Nah, kemudian ada bacaannya nih, seperbesar. Seperbesar sampai 200 nih. Oke, 220 deh, biar benar. Nih. Oke, ini ada bacaannya insert. Nampak semua ya? Nah, yang keempat ini sesuai nggak dengan yang ada di buku? Sesuai ya. Nah, ada insert cell, insert sheet row, ada insert column, dan insert sheet. Nah, itu ada penjelasannya di dalam buku cetak. Nah, seharusnya itu kita bahas nih. Untuk penjelasannya ada di halaman 41 nih. Bagian yang ini ya. Nampak nggak halaman 41 tabelnya? Oke, nah kalau saya tanya nih, insert sheet row di halaman 41, apa artinya nih? Ayo, insert sheet row, apa artinya nih? Ayo. Oke, benar ya. Menyisipkan baris. Oke, menyisipkan baris. Nih, kita contohin ya. Yang warna biru itu berada di nomor 5, benar atau salah? Benar ya? Nih, seklik insert, kemudian insert sheet row. Apa yang terjadi? Ayo, nampak nggak? Yang seharusnya nomor 5, dia bergerak turun. Nampak semua? Nih, saya lihat dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Oke, nah, searti menyisipkan itu bagaimana? Nampak ya, arti menyisipkan itu adalah menambahkan di tengah-tengahnya. Ibaratnya nih, siapa di sini yang pernah naik angkot, angkutan umum, mau itu bus atau angkot atau becak dan lain sebagainya. Misalnya nih, oke, misalnya kamu berada di kiri, oke, kemudian ada orangmu di tengah lagi, ada orang di sebelah kananmu, kemudian disisipkanlah di tengah-tengahnya ini. Oke, berarti ditambahkan satu orang di tengah-tengah antara kalian berdua. Atau ibaratnya nih, siapa di sini yang pernah baca buku novel? Atau buku komik? Ada yang pernah baca komik? Atau buku cerita apapun? Oke. Nah, Aku pernah baca buku cerita, Sir. Oke, pernah baca buku cerita. Kemudian Aku ada buku cerita, Sir. Saya baca buku komik, Sir. Aku Ada ada yang baca tahu? buku cerita. Oke, biasanya di dalam setiap buku itu ada namanya pembatas buku. Ada yang punya? Ada yang tahu? Pembatas buku itulah maksudnya kita sisipkan Tahu, Sir, ibaratnya. pernah buat Oke, misalnya ya, ini kan kita kan belajar dari halaman KPK 41. Nah, kita sisipkanlah sesuatu barang di tengah-tengahnya. Mau itu pulpen atau pensil di sini. Nih, kita sisipkanlah begini. Berarti kan kita masukin pulpennya ke tengah-tengahnya. Benar atau salah?
Benar ya? Nih, kita sisipkan di bagian ini. Nah, jadi ketika kita membukanya, langsung terbuka. Sama juga seperti begini, kita menambahkan sesuatu. Kita menambahkan satu baris lagi nih. Insert sheet row atau menyisipkan baris. Lihat nih, dari gambarnya aja sudah kelihatan jelas. Lihat nih. Oke, dia memasukin satu kotak lagi. Oke, untuk yang online kayaknya nggak nampak sebesarin sampai berapa nih? 350. Oke, nih. Lihat. Nih. Kotaknya masuk ke dalam tengah-tengah ini. Benar atau salah? Benar ya? Nah, kotak biru ini masuk ke dalam kotak berwarna putih. Nah, inilah yang dimaksud dengan menyisipkan. Nah, ini ada gambarnya lebih jelas lagi ya. Oke, nah jadi arti menyisipkan itu adalah kita memasukkan sesuatu di dalam kotaknya. Nah, itu arti menyisipkan. Untuk bagian C. Paham tidak nih? Ayo. Oke, saya tanya, paham nggak nih bagian yang C? Nggak paham? Oke, Solang, lihat. Ini warna biru berada di nomor berapa? Nomor 5, Solang ya. Nomor 5. Nah, sebuah insert. Nih, insert. Kemudian insert sheet row, menyisipkan baris. Nah, dia akan turun. Nih. Nah, itulah arti menyisipkan. Nah, untuk menyisipkan itu mau itu kolom juga sama. Lihat, nih. Warna merah di C. Kemudian se-insert, kemudian insert sheet column. Nampak ya? Jelas ya? Lihat. Warna merahnya bergerak. Lihat, merahnya bergerak. Karena apa bergerak? Karena kita menyisipkan kolom baru ke dalamnya nih. Oke, nah seperti begitu. Nah, segampang banget pelajarannya. Ya memang pelajaran kita seperti begini ya. Nanti di bab selanjutnya atau di akhir semester nanti kita baru sulit belajarnya. Tapi pelan-pelan dulu. Pembelajaran untuk bagian C menyisipkan itu sudah selesai. Oke? Paham? Nah, itu nanti kita masih belum tahu ya. Oke, nah pembelajaran kita sampai di sini dulu. Jangan lupa yang belum mengerjakan tugasnya dikerjakan, yang salah tugasnya tolong diulang kembali. Sampai sini dulu kita berjumpa di minggu depan dan bye-bye. Bye-bye.